Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pojok Sekolah Podcastan. Terimalah salam dari kami sekali Merdeka Belajar, tetap Merdeka Belajar. Kali ini kita belajar dengan tamu kita, yaitu Mas Haji Nugroho. Apa kabar, Bro? Baik, Pak. Beliau salah satu alumni saya. Ceritanya dulu pernah magang di Jepang selama 3 tahun. Gimana itu ceritanya sampai ke sana? Itu ceritanya gimana bisa ke Jepang. Dulu sempat bikin dream book dari pelajarannya Pak Baru. Di situ saya nulisnya di halaman pertama itu JIASC, logonya JIASC. Nah, dari situ saya berusaha gimana caranya biar bisa pergi ke Jepang. Nah, kebetulan SMK Negeri 2 dulu bekerja sama dengan PT JIASC dengan program magang menerbangkan siswa-siswa yang baru lulus dari SMK. Dan saya mengikuti seleksi di situ dan kebetulan keterima. Seperti apa proses seleksinya waktu itu? Proses seleksinya waktu itu kita pertama langsung dicek kesehatan fisiknya, semuanya lengkap. Setelah itu wawancara. Setelah itu baru medical check up, lalu bisa mengikuti pelatihan di Jogja. Di Jogja? Iya. Ya, apa saja waktu itu? Waktu di Jogja kalau nggak salah mental, fisik, Iya. bahasa, budaya ya? Yang lebih ditekankan di JIASC Jogja itu sebenarnya adalah bahasa dengan fisik. Jadi setiap hari kita ditempa oleh fisiknya juga, terus nanti baru pelajaran bahasanya juga. Dan batas minimal remedinya cuma 3 kali saja. Gitu? Iya. Jadi capek di fisik, Iya. terus Masih. Malamnya masih untuk Iya. belajar Oh, iya. bahasa ya? Iya. Tidurnya nggak sampai 7 jam. Oh gitu? Iya. Sampai jam berapa itu kalau gitu? Kalau waktu itu saya belajar bisa sampai jam 12, jam 1, terus nanti jam subuh itu udah bangun Udah bangun lagi? Iya. Fisik lagi? Senam lagi ke pagi. Gimana caranya waktu itu bisa ya dalam kondisi capek ya, Iya. tertekan mungkin secara mental, Iya. bisa masuk materi pelajarannya terutama untuk bahasa Jepang ini? Pertama-tama saya ngondisiin kelas saya supaya enak buat belajar. Terus kita juga saling bantu. Ketika teman yang nggak bisa kita ajarin juga, ketika kita nggak bisa kita tanya ke teman juga. Jadi lingkungan belajar yang enak. Oh gitu. Kabarnya waktu pelatihan di Jogja itu di situ ada hanya dua pilihan, go or no go. Iya, betul. Gimana? Apa yang menguatkan kamu sampai bisa go ke Jepang? Kenapa saya milih Go itu karena restu ibu sebenarnya, Pak. Jadi Ibu, ya? ibu yang mendorong saya untuk ke situ. Jadi itu yang jadi acuan saya. Gitu. Kenapa bisa Go gitu? Karena ibu udah ngerestuin dan mendukung saya untuk sampai ke Jepang. Jadi waktu mental jatuh itu selalu ingat Ibu, wajah iya. ibunya. Iya. Ya, kabarnya beberapa murid saya juga nggak sempat sampai berangkat ke Jepang karena dia memilih no go, pulang lagi. Iya. Berarti ini karena impian ya, Iya. yang menguatkan ya. Iya. Karena gimana ya? Apapun itu kalau sudah direstui sama orang tua, kita harus ngikutin jalannya. Begitu. Iya. Setelah itu berangkat ya, Iya. ceritanya deh. Iya. Karena banyak orang yang pengen ke Jepang tapi nggak dapat restu orang tua, akhirnya mereka nggak bisa berangkat juga. Nah, mumpung saya dapat restu dari orang tua, makanya saya pilih untuk go aja. Untuk pembiayaannya gimana waktu itu? Untuk pembiayaannya waktu itu kita cuma bayar uang asrama sama makan aja. Waktu pelatihan di Waktu pelatihan di Jogja dan di Depok kalau nggak salah. Iya. Setelah itu kan kita bikin paspor dan sebagainya. Itu nanti ditanggung dengan biaya total sekitar 19 juta. Dan itu nanti dibayarkan waktu di Jepang juga. Gitu. Jadi Iya. ada bank yang nalangi dulu Iya, ya. betul. Nanti kita nyicil. Sebulan 2 bulan kelar ya. Iya. Terus sampai di Jepang nih, gimana kehidupan di Jepang? Pertamanya sih pasti kaget banget karena lingkungannya benar-benar beda, semua teratur, semua serba canggih.
pasti kita harus adaptasi dulu. Terus harga makanan juga pasti mahal. Terus apa namanya, belum pernah kerja dan masuk ke pabrik, lalu lingkungan di pabrik juga kayak gimana belum tahu. Jauh dari orang Iya, tua. jauh dari orang tua juga. Tantangan terbesarnya apa waktu di Jepang? Tantangan terbesarnya adalah ketika kangen rumah, pengen pulang. Itu cara ngatasinya gimana? Karena beruntungnya sih sekarang udah ada teknologi yang mendukung untuk video call dan Video sebagainya. call. Kalau mungkin zaman dulu kan kita belum bisa menggunakan teknologi itu. Mungkin lebih susah zaman dulu. Terus gimana? Apa hanya nangis saja? Mungkin di tahun-tahun pertama iya kita ada rasa ingin pulang, soalnya tekanan kerja di sana bukan main memang. Kayak emang dituntut untuk hidup, untuk kerja gitu. Jadi tekanan di pabriknya juga. Psikis ya. Iya. Otomatis kita yang belum pernah merasakan dunia kerja tertekan di situ, akhirnya ada rasa ingin pulang juga. Kalau cuaca gimana? Kalau cuaca, saya berangkat pas musim dingin dan itu langsung adaptasi langsung di sana gitu. Agak susah juga sih sebenarnya. Karena bibir kering dan sebagainya itu kan belum pernah dialami di sini. Jadi cukup kayak nggak tahan di cuaca juga, nggak tahan di lingkungan juga. Jadi benar-benar tahun pertama itu melelahkan. Iya, sangat-sangat melelahkan. Sangat menyiksa, Iya. sangat menderita. Iya. Tapi begitu tahun kedua dan ketiga, karena sudah terbiasa dengan itu, malah justru cocok dengan kultur di sana. Jadi pengen di sana terus. Kenapa? Karena setelah kita bisa beradaptasi sama kultur, sama cuaca di sana, nggak ada halangan yang gimana ya? Maksudnya, pertama kita ditopang sama gaji yang besar, terus lingkungan yang sangat-sangat disiplin dan minim sekali kriminal gitu. Jadi kita punya rasa aman untuk hidup di sana. Kendala bahasa gimana? Kendala bahasa itu dialami tahun pertama biasanya. Kita tahun pertama pasti ngomongnya masih kayak orang gagu gitu, masih mikir. Tapi nanti kalau sudah masuk tahun kedua pasti lebih lancar lagi sih. Soal tulisan katanya ada 4 jenis sih huruf Kalau Jepang. tulisan ada 3 jenis, Oh, 3 jenis. hiragana, katakana, sama kanji. Yang paling sering digunakan adalah hiragana sama katakana kalau di dasar. Kalau di tingkat atas kita biasa pakai kanji. Termasuk yang di mesin-mesin itu ya. Iya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah gimana kita speakingnya sih Pak bisa. Oh, Bukan tulisannya tapi gimana kita speaking. itu belum lagi menghadapi karakter orang Jepang senior sendiri ya. Karakter orang Jepang sangat gimana ya Pak? Beda banget sih sama orang Indonesia gitu. Budayanya juga beda. Mereka kalau sudah kerja ya fokus gitu, nggak bisa disambi yang lain, itu nggak bisa satu kerjaan fokus satu kerjaan. Terus tepat waktu gitu, kayak jam segini misal berangkat jam 7, mereka berangkatnya setengah 7, berarti sudah sampai tempatnya. Budaya-budaya itu yang susah diikutin. Perlu adaptasi berarti. Perlu adaptasi. Cukup berat ini. Iya. Untuk kita yang biasa molor. Iya. Iya. Hubungan dengan senior waktu itu gimana? Hubungan dengan senior waktu itu, saya kebetulan dapat senior yang Jawa Tengah juga. Jadi komunikasinya masih Lebih enak ya? enak ya, betul. Dan mereka juga ngajarin cara-caranya gimana belanja yang murah gitu, gimana cara masak dan sebagainya, itu diajarin semua. Kalau senior yang atasan orang Jepang gimana? Kalau senior atasan orang Jepang biasanya mereka tegas gitu. Bukan galak ya, tapi tegas. Ketika kita nggak salah, ya mereka nggak akan marah. Tapi ketika kita salah, ya berarti mereka ngasih tahu di mana salahnya. Sebenarnya. Tapi kadang orang Indonesia karena jarang-jarang dibentak-bentak, jadi Baperan. iya. Jadi mereka ngiranya dimarahin, padahal enggak, mereka nuntun aja biar besok nggak melakukan kesalahan itu. Jadi sebenarnya masalah teknis sih. Masalah teknis. Tapi kadang orang kita ya baperan gitu kan. Iya, iya.
Selain cuaca apa tantangan yang Selain cuaca sebenarnya mungkin makanan ya Pak, karena Makanan. masakan Jepang dan Indonesia kan beda banget. Ada kalanya kita kangen banget sama masakan Indonesia, betul, karena rasanya beda gitu. Dan kalau nyari misal di restoran gitu pasti susah banget sih yang rasanya sama. Ya, akhirnya masak sendiri ya. Iya. Berapa kebutuhan hidup waktu itu sebulannya? Waktu itu kebutuhan hidup sebulan paling sekitar 3 juta rupiah kalau dirupiahkan. 3 juta ya. Iya. Dengan pendapatan yang cukup, ya sangat cukup ya. Iya sangat. Jadi tantangannya itu yang tadi kangen rumah, Iya. bahasa. Tapi kalau bahasa ini sudah teratasi, lancar nggak masalah. Nggak masalah. Malah ngangenin dia. Malah ngangenin betul. Iya. Sama kita punya relasi sama orang Jepang gitu. Teman-temannya banyak. Oh gitu. Iya. Dengan orang asli Iya. Jepang. Mereka sangat welcome ya. Sangat welcome ketika kita juga welcome ke mereka. Oh. Jadi dimulai dari kita sendiri. Iya, jadi mereka kalau sama orang asing agak jaga jarak ibaratnya, karena rata-rata di sana kriminal dilakukan oleh orang asing gitu. Jadi Pendatang ya. iya, jadi mereka agak was-was dengan orang asing. Oh gitu. Saya mau nih tanya nih tentang peran soft skill gimana nih? Oh, peran soft skill Iya. yang diajarin Pak Dari itu. Ya. Pertama itu itu sih Dream Book yang benar-benar pengaruh banget. Benar-benar kejadian Iya. ya. Kayak saya pertama JASC itu apa namanya? Perusahaan langsung Jepang kejadian ya. ya, perusahaan Iya. Jepang. Kamu tulis di situ. Saya tulis di Kerja situ. di Jepang ini ya? Iya. Dan itu tuh benar-benar di halaman pertama Pak. Di atas sendiri itu saya tulis JASC. Dan itu langsung terwujud setelah lulus gitu kan. Kayak wah ini benar-benar, maksudnya buku ini tuh simple tapi ini sebagai tujuan kita gitu. Jadi ketika satu yang gagal masih ada tujuan yang lain. Masih banyak lagi. Iya masih banyak lagi karena di situ kita bebas nempelin apa aja yang kita Keinginan mau. gitu. Iya. Impian-impian. Iya. Dan itu yang menguatkan kamu sampai ke Jepang. Iya. Terutama tadi pada saat pelatihan. Iya saat latihan itu karena mimpi saya udah di situ ya otomatis saya perjuangin gitu. Gitu ya. Iya. Terus sebenarnya waktu di Jepang itu karakter apa saja yang dibutuhkan pada saat bekerja? Kalau karakter kita pasti disiplin. Disiplin, ya? Itu pertama karena ketika udah nggak disiplin itu berpengaruh sama kerjaan yang lain juga. Dan orang Jepang nggak respect ya? Nggak respect pasti. Yang kedua itu tekun, terus mampu mengakui kesalahan kita. Itu susah banget sih gitu. Kadang ada banyak banget orang Indonesia yang bikin kesalahan tapi mereka nggak mau ngaku. Nggak mau jujur ya? Iya nggak mau jujur itu susah. Iya. Harus berani ngakuin itu walaupun resikonya besar sih. Disiplin, jujur. Terus satu Tekun. lagi mungkin tekun ya. Tekun. Komunikasi terutama ya. Iya. Kemampuan komunikasi. Iya. Tidak hanya sekedar berbahasa saja Iya. ya. Pasti. Terus kalau boleh tanya, penderitaan apa saja yang pernah kamu alami di Jepang? Penderitaannya banyak banget sih Pak. Apa saja itu? Satu apa? Gimana ya? Yang musim dingin sih paling apa namanya jadi berkesan banget. Kenapa? Karena di Indonesia kan belum Nggak mengalami ya? malah nggak ngalamin yang dingin banget gitu enggak. Dan di satu itu apa kayak tubuh kita harus adaptasi sama iklim itu, padahal nggak kuat sebenarnya, itu dingin banget. Jadi kayak apa semua tuh biru gitu. Sampai berapa derajat? Waktu berangkat itu sudah min 2 derajat. Baru datang sudah minus 2 Iya. derajat. Padahal di Purwokerto 18 atau 20 saja sudah selimut double ya. Iya. Nah itu makanya yang jadi paling berkesan itu karena pertama datang langsung musim dingin yang nggak pernah dialami. Mungkin kalau musim panas di sini juga iklimnya panas gitu, jadi kita nggak begitu adaptasi. Nggak begitu sak Iya. ya. Kalau musim dingin itu benar-benar kebalik gitu. Kamu kerja di indoor atau outdoor bro? Di indoor. Indoor. Iya.
tapi Jadi- tetap masuk. Tetap ya Tetap terasa. ada teman itu yang bekerja di outdoor. Ya banyak juga. Itu kalau musim dingin luar biasa, musim panas bisa 40 derajat ya. Iya, 40 derajat. Itu ya disitulah kan rasanya itu waktu itu mau give up aja, mau nyerah. Pasti semua, ya rata-rata lah dari kita pasti pernah punya rasa pengen nyerah, pengen balik, gitu pasti ada. Cuman karena kesadaran diri masing-masing biasanya, mereka punya alasan buat bertahan di sini. Impian itu tadi Iya. ya. Jadi memang penting sekali ya Penting impian banget. ini. Ya, ada yang kerja outdoor 40 derajat Iya Celcius. pasti. Dia harus pakai jaket tebel yang ada wipernya. Iya. Biasanya Ada double kipasnya 3, mereka pakai double 3 atau double 4. Biar yang nggak untuk di- yang outdoor ya, biar nggak terasa dinginnya. Oh, dinginnya. Luar biasa. Lainnya itu apa? Selain cuaca, penderitaan kamu. Pasti kangen orang tua sih, sama Kangen ya? lingkungan keluarga gitu. Kangen nongkrong sama teman-teman gitu ya. Apalagi sering saya ledek gambar mendoan ini. Iya, dulu Bang Daru sering ngirimin gambar mendoan. Apalagi penderitaannya. Mungkin apa ya? Kita kangen suasana di sini aja sih Pak. Oh gitu. Kangen Jadi suasana kangen di ya. sini. Iya pasti. Dari Kita- cuaca, bahasa, terus kangen itu tadi. Iya. Kalau bahasa masih bisa diatasi kalau Ya, kita belajar. pakai Tarsan itu masih Iya, bisa ya iya. nyambung. Kalau suasana kan kita nggak bisa ngelawan Pak. Mau pakai apa lagi? Harus pulang ke sini dulu kan. Itu kenapa tidak mau perpanjang kontraknya? Waktu itu memang dijatah 3 tahun. Oh, jadi 3 tidak jatah. bisa. Ya, saya hanya ingin dengar aja tadi penderitaan itu Iya. selama di Jepang. Kalau selama 3 tahun di situ tentu hasilnya itu ya lumayan ya. Iya. Perlu disyukuri ya. Iya Pak. Kalau perlu balik lagi. Kalau bisa iya Pak. Kalau bisa. Ya. Nah, sekarang setelah kembali ke tanah air, ke Purwokerto ini, ternyata ada aktivitas yang lain. Karena melihat ya itu tadi nikmatnya hasil yang kerja di sana dengan gaji tinggi, tentunya ingin membantu teman-teman yang lain untuk berangkat ke sana. Iya. Jadi sebenarnya uang yang kita dapat di Jepang itu adalah harga yang harus kita bayar untuk semua yang pernah kita lakuin sebelumnya gitu. Kalau saya sih ngiranya. Jadi ketika di Jepang itu ada beberapa tipe orang ya. Kadang ada yang mereka khusus nabung aja atau mereka pengen senang-senang aja gitu Oh, juga gitu. banyak. Iya. Jadi kalau balik ke Jepang itu bawa uang dan nggak bawa uang itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Masing-masing, ya. Iya. Kita mau boros atau mau irit. Ya, Karena setelah pulang ke Indonesia pun pasti kita punya mimpi yang lain. ya. Nah, otomatis kita bakal mikirin ke depannya akan gimana. Jadi kita tahu lah porsinya kita harus nabung seberapa. Kalau saya dulu mimpinya punya usaha sendiri. Punya usaha Iya. sendiri. Terus karena sekarang saya kebetulan bekerja di bidang bahasa Jepang juga Oh ya. di apa namanya? Akhirnya bersama teman-teman bikin LPK Iya, gitu ya. akhirnya bikin sebuah LPK yang nantinya bisa bantu mungkin adik-adik kelas saya untuk berangkat ke Jepang. Kalau boleh tahu visinya apa itu LPK-nya? LPK ini sebenarnya sih kayak amal aja sih. Oh Jadi- gitu. Jadi kita nggak nuntut bayaran yang terlalu mahal kayak LPK lain nggak. Cuman kita itu membantu supaya orang-orang yang di sini, terutama adik-adik kita gitu, orang-orang terdekat kita supaya bisa ngerasain gimana kerja di Jepang. Iya. Gitu. Beberapa alumni yang pergi ke sana pulangnya itu berhasil memutus rantai kemiskinan di keluarga Iya, mereka. rata-rata seperti itu. Nah makanya kita pengen juga nggak cuma kita aja loh yang pernah ke Jepang, orang lain juga bisa. Dengan memberikan pelatihan di LPK kamu ya. Iya. Pelatihannya meliputi apa saja? Pelatihannya hampir sama kayak JIAS yang dulu, karena kita meliputi bahasa, fisik, mental, sama disiplin juga. Gitu. Iya. Untuk ada berapa program di situ? Di situ menyediakan 3 program. Pertama ada program IM,
IM kedua IM apa? IM itu apa namanya, yang dikelola sama PT sendiri. Oh, LPK yang dikelola oleh PT sendiri. Itu yang salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Kedua kita ada SO atau swasta. Yang ketiga kita punya Tokutegino untuk 5 tahun kerja. 5 tahun. Jadi nanti ada kontrak kerja. Ini kerja apa magang? Yang 3 tahun magang, yang 5 tahun berarti kontrak kerja. Kontrak kerja 3 tahun sama 5 5 tahun. Itu nanti siswanya memilih sendiri apa lewat seleksi? Nanti siswanya akan diarahkan sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya mereka mampu untuk Tokutegino yang 5 tahun, ya mereka akan diarahkan ke yang 5 tahun. Ketika mereka pengen yang cepat, pasti diarahkan ke swasta. Yang ditawarkan ini apa, Mas? Pada siswa yang ditawarkan Pekerjaannya. pekerjaannya. Pekerjaannya kita ada pengelolaan makanan, peternakan, pertanian, terus industri di bidang otomotif, terus ada perawat. Kita tawarkan Perawat. 5. Jadi LPK ini namanya apa? LPK apa? Inoji. Inoji. LPK Inoji menyiapkan siswa, kemudian sekaligus menyiapkan keberangkatannya ya. Iya. Semua ditanggung. Ditanggung. Selama ini sudah berapa yang berangkat, Mas? Selama ini kira-kira karena kita LPK Baru ya. dan ini langsung ketabrak corona, mungkin baru 15. 15 sudah berangkat ya? Sudah berangkat. Sudah Yang berangkat. lain karena tertunda karena corona sebenarnya. Mereka sudah rata-rata tanda tangan kontrak tapi tertunda karena Corona. corona dan nggak bisa izin tinggalnya, nggak bisa keluar. Untuk pembiayanya bagaimana? Untuk pembiayaannya di pelatihan kita kenakan 8 juta dan itu 4 juta di awal, 4 jutanya bisa dicicil selama gitu. pelatihan. Berarti kita bisa cicil selama pelatihan semampunya sih. Itu untuk pelatihannya. Untuk pemberangkatannya gimana? Untuk pemberangkatannya nanti bisa diarahkan untuk Tokutegino atau SO. Jadi biayanya beda-beda di kisaran 25 juta sampai 35 juta. Ada dana talangan dari bank nggak? Ada dana talangan ketika kita mendapatkan kontrak dari perusahaan. Setelah kontrak baru ada Betul. talangannya. Itu jumlah segitu itu paling selesai 2-3 bulan ya? Ya 3 bulan sampai 4 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan Iya, selesai ya? Selesai. Dengan gaji yang cukup lumayan. Lumayan. Artinya bisa nabung ya. Iya pasti. Kalau kamu sendiri gimana, Bro? Nabungnya dalam bentuk apa? Maaf, Saya dalam bentuk uang, terus nanti saya suruh simpan orang tua. orang tua ya. Iya. Terus mereka suruh ngelola ini uang akan jadi apa itu nanti. Oh gitu, terserah kita ya. bicarakan berdua. Ya, dengar-dengar bocoran itu ya ada kebun jati yang lebih dari 1 hektar. Iya. Jadi kayak menyimpan savingnya itu lain-lain. Iya. Yang penting atau terutama itu bisa benar-benar menjadi kebanggaan orang tua. Betul. Saya ikuti kamu itu Instagramnya. Bagaimana ya ternyata iki kerja apa jalan-jalan. Karena saya kebetulan suka traveling juga Pak. Iya. Jadi waktu di Jepang ini bocah kerja apa jalan-jalan. Jadi bonusnya itu ya. Iya bonusnya itu kita bisa menikmati suasana Jepang dengan segala keindahan yang belum pernah kita lihat juga. Kayak sakura gitu. Kita bisa lihat di sana. Yang biasanya itu selfie-nya itu background-nya itu tulisan Batu Raden Purwokerto, bisa benar-benar dengan Gunung Fuji. Iya. Terus mana itu tempat-tempat di Jepang yang sudah hampir semua ya. Kalau di daerah tengah sudah semua. Di Tokyo juga udah semua. Masa apa? Saya aja yang nggak ngerasakan ikut senang, apalagi yang ngerasakan. Saya ngikutin bener quote-quote kamu di Instagram, terutama pada saat mau berangkat dipeluk oleh nenek, hanya ngomong kamu harus lebih hebat dari bapak kamu. Gimana itu rasanya? Wah itu sih gimana ya? Luar campur biasa aduk ya. banget. Saya langsung nangis di situ karena nenek saya kan tinggal satu aja Pak. Jadi Ya, semua doa yang baik-baik itu asalnya dari dia. ya, yang prihatin. Iya.
Makanya begitu saya mau berangkat, ninggalin sosok yang luar biasa untuk saya sih. Itu saya pasti terharu banget. Itu yang mampu melawan cuaca dingin tadi ya? Iya pasti. Karena hangatnya doanya. Iya benar. Saya aja sempat terharu. Ya, jadi itu yang selain saya tadi tanya penderitaan apa di Jepang, ternyata ya luar biasa sih dari penderitaan itu. Menderita tapi bahagia ya. Seimbang. Seimbang. Ya. Oke, menarik sekali. Terima kasih, Bro Haji Nugroho, bincang-bincangnya. Iya. Terima kasih. Terimalah salam dari kami. Sekali Merdeka Belajar, tetap Merdeka Belajar.